Perkenalkan, nama aku Dewi Ainundasari. Di sini aku selaku materi pertama dari kelompok 8, di mana judul yang akan kami bahas yaitu pemikiran filsafat sejarah menurut Auguste Comte. Nah, yang pasti aku nggak sendiri di sini. Nanti aku ditemani oleh 3 rekan aku, di mana masing-masing dari kami akan menjelaskan materinya. Sebelumnya aku pengen ucapin terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Henry Dalimunti MA, dan aku juga pengen ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kita dalam keadaan sehat, amin. Sebagai pemateri pertama, aku bakal membahas terlebih dahulu tentang biografi Auguste Comte dan kehidupan beliau. Auguste Comte, Francois Xavier Comte, atau biasa kita panggil sebagai Auguste Comte. Beliau lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, sebuah kota kecil di bagian barat daya dari negara Prancis. Setelah bersekolah di sana, ia melanjutkan pendidikannya di École Polytechnique di Paris. École Polytechnique saat itu terkenal dengan kesetiaannya pada idealis republikanisme dan filosofi proses. Nah, pada tahun 1816, Politeknik tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte pun meninggalkan École dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Gak lama kemudian, ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Nah, pada saat itu, sekitar bulan Agustus 1817, dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rouffaut, Comte de Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte masuk ke dalam lingkungan intelek. Pada tahun 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi ia merasa tidak ada kecocokan dalam hubungannya. Gak lama kemudian, Comte mengetahui apa nih yang harus ia lakukan selanjutnya. Nah, di mana ia ingin meneliti tentang filosofi dari positisme. Rencananya ini kemudian dipublikasikan dengan nama Plan de Travaux Scientifiques Nécessaires pour réorganiser la société, sekitar 1822. Kalau Indonesianya itu rencana studi ilmiah untuk pengaturan kembali masyarakat. Nah, tetapi ia gagal mendapatkan posisi akademik sehingga menghambat penelitiannya. Dan penelitiannya kemudian mulai bergantung pada sponsor dan bantuan finansial dari beberapa temannya. Kemudian Comte menikahi seorang wanita cantik yang bernama Coraline Machine. Comte dikenal arogan, kejam, dan mudah marah, sehingga sekitar tahun 1826 ia dibawa ke rumah sakit jiwa untuk memeriksakan keadaannya, tetapi ia mencoba kabur sebelum sembuh. Nah, kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh Machine, istrinya tadi, dan ia mengerjakan kembali apa yang telah ia rencanakan sebelumnya. Namun sayangnya, ia bercerai dengan Machine pada tahun 1842 karena alasannya yang belum diketahui. Nah, saat-saat ini antara pengerjaan kembali rencananya sampai pada perceraiannya, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Le Cours de Philosophie Positiviste. Pada tahun 1844, Comte menjalin kasih kembali dengan Clotilde de Vaux. Nah, dalam hubungannya yang tetap platonis, setelah Clotilde wafat, kisah cinta ini menjadi quasi religius.
Tak lama setelahnya, Comte menerbitkan buku yang berjudul Système de Politique Positive pada tahun 1851 sampai 1854. Nah, Comte wafat di Paris pada tanggal 5 September 1857 dan dimakamkan di Cimetière de Père Lachaise. Itu tutup usia pada usia ke-59 tahun. Guys, kalian tahu nggak sih siapa bapak sosiologi dunia? Ada yang tahu nggak? Yaps, beliau adalah Auguste Comte yang lagi kita bahas ini. Nah, beliau adalah bapak sosiologi dunia karena sosiologi lahir dari pemikirannya. Dan beliau juga yang pertama kali memperkenalkan sosiologi sebagai ilmu, di mana sosiologi lahir pada revolusi abad industri ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Di video ini saya akan membahas hukum 3 tahap. Tetapi di sini saya menjelaskan tahap teologi saja. Tahap selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan nanti oleh teman-teman saya. Oke, langsung saja ke tahap atau the theological stage. Tahap teologis adalah tahap kekuasaan kasta, pendeta, dan ksatria. Pada tahap ini, semua fenomena dijelaskan dengan kekuasaan ilahi. Manusia menjelaskan kejadian-kejadian alami dari jiwa yang ada dalam benda-benda alami itu atau dari kekuatan-kekuatan adi duniawi. Tahap teologis ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanakan intelijensia manusia, di mana manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supernatural yang muncul dari kekuatan zat ade kodrati atau jimat, atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia, atau muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. Diilustrasikan bahwa manusia yang masih muda atau suku-suku yang masih primitif pasti membutuhkan dewa-dewi untuk menjelaskan segala fenomena. Kejadian alam dijelaskan dengan istilah kehendak atau perbuatan dewa-dewi. Dalam kehidupan sosial, masyarakat di sini hidup berdasarkan pada penaklukan, yaitu hubungan sosial yang bersifat militer yang senantiasa menaklukkan dan mendudukkan masyarakat lain. Oleh karenanya, pada tahapan ini pula terbagi menjadi 3 sub tahapan, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisme ialah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri atau roh-roh. Dan manusia pada tahap ini mulai mempercayai kekuatan jimat atau benda. Fase ini pula dapat dikatakan sebagai fase awal sistem teologis dan militer. Pada fase ini, manusia menganggap benda-benda memiliki jiwa. Politeisme ialah anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam, atau dewa-dewa atau makhluk gaib. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota, pemilikan tanah menjadi institusi sosial, adanya sistem kasta, dan perang dianggap sebagai satu-satunya cara menciptakan atau meraih kehidupan politik yang kekal. Fase ini dapat pula dikatakan sebagai fase pengembangan sistem teologi dan militer. Fase ini juga dikenal dengan fase di mana manusia mempercayai adanya kekuatan para dewa.
Monoteisme ialah kepercayaan pada dewa yang mulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan alam ini. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase modifikasi sistem, teologi, dan militer. Modifikasi sistem atau militerisme yang dimaksud adalah suatu hubungan sosial masyarakat yang bersifat militer di mana masyarakat senantiasa bertujuan untuk menundukkan dan menaklukkan masyarakat lain. Masyarakat pada fase ini percaya pada satu Tuhan sebagai yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Ayu Lestari. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai tahap metafisik. Langsung saja saya akan memasuki materi yang akan saya sampaikan. Selama abad-abad era feodal di Eropa, pendekatan teologis terhadap masyarakat secara bertahap memberikan jalan kepada tahap metafisik atau yang sering disebut dengan revolutionary crisis, yang mana tahap ini merupakan hasil dari pergeseran tahap teologis yang terjadi sekitar 1300 Masehi hingga 1800 Masehi. Kemudian tahap ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju tahap positifis sehingga disebut dengan masa remaja inteligensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan universal. Jadi kepercayaannya bukan lagi kepada kekuatan dewa-dewa yang spesifik, akan tetapi pemikiran manusia terbelenggu oleh konsep filosofis dan metafisik yang mana ditanamkan oleh filosof maupun orang agamawan secara abstrak dan universal. Contohnya itu seperti akal sehat, salah satu ilustrasinya, yang mana banyaknya orang yang sudah berpendidikan tinggi, namun orang tersebut masih percaya dengan peramal atau dukun. Sebagian masyarakat menganggap bencana alam sebagai hukuman Tuhan kepada manusia akibat perbuatan mereka yang melanggar perintah Tuhan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat tidak lagi bersifat militer, akan tetapi juga belum bersifat industrial, yang mana pada konsep masa ini tujuan utama masyarakat bukan berupa penaklukan saja, tetapi diperkuat dengan adanya peningkatan produksi sehingga sistem perbudakan individual memang bergeser terhapus, akan tetapi perbudakan yang dimiliki oleh produsen masih memperoleh berbagai haknya dalam hubungan dengan militer. Oleh karenanya ada dua tujuan aktivitasnya, yaitu penaklukan dan produksi. Produsen dilindungi sebagai suatu sumber kemiliteran dan perang dianggap secara sistematik penting untuk mengembangkan tingkat produksinya. Artinya di sini bahwa tahap ini merupakan jembatan atau tahap transisi dari masyarakat militer menuju industri.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selina Islaini. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan memaparkan materi tentang positivisme Auguste Comte. Selina Islaini. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang membawakan materi tentang filsafat positivisme Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini terkenal sebagai bapak pendiri aliran positivisme. Positivisme ini dijadikannya sebagai basis filsafatnya, kemudian ia terapkan dalam penelitian sosialnya. Nah, Comte ini memperkenalkan sendiri istilah positivisme. Istilah tersebut berasal dari kata positif. Pemakaian kata filsafat positif sering dikenakan oleh Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de philosophie positiviste. Comte ini mengartikan filsafat sebagai sistem umum tentang manusia-manusia, sedangkan istilah positif diartikan sebagai teori yang bertujuan menyusun fakta-fakta yang teramati. Dengan demikian, istilah yang positivisme ini dapat dimaknai sebagai kenyataan faktual atau berdasarkan fakta-fakta. Untuk mengetahui karakteristik sejati filsafat positif ini, kita harus mengetahui kerangka bangunan berpikir manusia secara progresif, secara keseluruhan, tanpa konsepsi apapun yang harus dipahami dengan berangkat dari sejarahnya. Filsafat positif ini tidak bisa dipahami tanpa mengetahui pola pemikiran manusia secara menyeluruh, karena nanti akan kembali pada penggunaan keilmuan di dalam suatu tatanan masyarakat yang nantinya akan disebut sebagai keilmuan sosial. Nah, filsafat positif ini sering didakwa sebagai paham yang sama dengan materialisme, akan tetapi secara halnya dengan paham spiritualisme yang merupakan lawan materialisme, keduanya ini mustahil disamakan dengan sesuatu paham yang secara fundamental berbeda dalam keyakinan ontologinya. Nah, filsafat positivisme ini berpendapat bahwa dengan jalan apapun manusia tidak dapat mengetahui sebab-sebab timbulnya serta cara-cara beradabnya gejala-gejala tersebut. Nah, justru positivisme ini muncul atas reaksi subjektivisme atau dan idealisme Hegel yang berpangkal pada asa-asakan. Satu-satunya hal yang dapat dimengerti adalah fenomena-fenomena dan hukum-hukum yang ditangkap oleh panca indera. Apa saja yang mengatasi panca indera itu sama sekali tak dapat dimengerti. Positivisme ini sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang, sangat erat hubungannya juga dengan timbulnya berbagai pendapat baru di lapangan masyarakat. Nah, keteraturan masyarakat yang dicari dalam positivisme ini hanya dapat dicapai jika semua orang bisa menerima altruisme sebagai prinsip dalam tindakan mereka. Filsafat positivisme ini mengajarkan bahwa kebenaran ialah logis, ada bukti empirisnya yang terukur. Nah, yang terukur ini adalah suatu sumbangan positivisme. Segala sesuatu harus nampak dan wujud serta dapat terukur. Jika sesuatu ini masih abstrak, maka itu bukan ajaran dari positivisme. Semua hal yang ada di dunia ini harus real, nyata, ada wujudnya, bukan hanya angan-angan semata atau metafisis. Nah, positivisme sudah dapat disetujui untuk mengatur manusia dan mengatur alam. Kata positivisme, ajukan logiknya, ajukan bukti empirisnya harus terukur dengan menggunakan suatu metode ilmiah. Dalam tahap positif ini merupakan puncak dari pengetahuan manusia. Jika diibaratkan, perkembangan manusia pada tahap ini sudah mencapai masa dewasa. Pada tahap ini, manusia ini tidak mencari sebab-sebab peristiwa di luar yang diamati, tidak lagi mencari ide-ide absolut, asli, penentu takdir alam semesta dan penyebab fenomena, tetapi menelusuri hukum-hukum alam yang menentukan fenomena dengan cara menemukan rangkaian hubungan dari alam itu sendiri. Nah, semuanya ini mengacu pada fakta-fakta. Dari sini ilmu pengetahuan berkembang pesat dan mencapai perkembangannya. Lebih jauh dalam hal ini, ilmu berguna bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain,
Komte melihat tahap positif ini sebagai tahap perkembangan masyarakat pada saat industrialisasi sudah dapat dikembangkan, disertai peran kaum cendekiawan dan industrialis yang bersama-sama mengatur masyarakat secara ilmiah. Dalam tahap teologi, kesatuan keluarga ini menjadi peran yang sangat sentral, sedangkan dalam tahap metafisik, negara yang merupakan dasarnya. Nah, maka dalam tahap positif ini, semua manusia yang menjadi dasarnya. Pada tahap pengetahuan positif ini, Comte membedakan 6 macam ilmu, mulai dari yang paling abstrak yaitu matematika, ilmu falak, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu hayat, dan fisika sosial. Matematika ini dipandang sebagai ilmu deduktif. Nah, sedangkan ilmu lainnya ini ingin mendekati ciri deduktif. Matematika itu tanpa pernah berhasil. Yang paling mendekati ciri deduktif. Matematika itu tanpa pernah berhasil. Yang paling mendekat adalah ilmu falak, dan yang paling jauh adalah ilmu fisika sosial. Dengan begitu, Comte berusaha mengadakan kesatuan antara ilmu pasti dan ilmu empiris. Sampai Sampai jumpa jumpa, guys. guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye.